Terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Sebagian orang hanya syubhat dengan satu ayat. Justru kita bilang dalam ayat tersebut ada bantahan. Kenapa? Justru dia pergi ke bukit untuk bertemu dengan Allah. Berarti menuju ke arah yang apa? Tinggi, dan tempat tertinggi waktu itu di situ. Paham? Beda dengan Nabi Muhammad SAW langsung ketemu dengan Allah, dibawa ke langit ke-7. Ya. Paham? Jadi itulah lokasi terdekat yang mungkin untuk bisa bertemu dengan Allah, yang paling lebih dekat dengan Allah, ke arah yang lebih apa? Lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang semakin mendapatkan yang lebih baik, memberikan yang terbaik, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya suka kalau Ustadz tadi itu sudah jujur dengan akidahnya, bahwasanya Allah itu di sebuah lokasi. Mau menolak Allah bertempat atau tidak, ya urusan dia. Yang penting dia sudah jujur bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke langit itu sedang ada di lokasi terdekat dengan Allah. Pertanyaannya, kalau yang terdekat itu adalah lokasi, berarti Allah itu jelas ada di satu lokasi. Tidak mungkin satu lokasi lebih dekat kecuali dengan lokasi yang lain. Ya. Ada nggak istilah lebih dekat berkaitan dengan lokasi kecuali dengan sesuatu yang lain yang berupa lokasi juga? Atau barang yang ada di satu lokasi. Jakarta lebih dekat ke Bandung, atau Tangerang lebih dekat ke Jakarta. Mesti dua-duanya ini sama-sama lokasi. Orang di Jakarta lebih dekat dengan Bandung, atau orang yang ada di Bandung mesti lokasi. Ya. Tidak mungkin ada bahasa Nabi Muhammad SAW lebih dekat dengan Allah ketika Nabi Muhammad ada di satu lokasi, kecuali otomatis meyakini bahwa Allah pun sedang ada di sebuah lokasi. Ya, begitu. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa akidah 4 madhab itu menolak bahwa Allah ada di sebuah tempat atau lokasi. Jadi Ustadz tadi itu mengatakan bahwasanya justru dalam ayat ketika Nabi Musa itu dipanggil ke puncak bukit bertemu dengan Allah, malah bukti bahwa Allah itu di arah atas, sehingga semakin tinggi sebuah tempat semakin dekat dengan Allah. Karena pada waktu itu Nabi Musa tempat tertingginya adalah bukit, puncak bukit, ya sudah Nabi Musa ke puncak bukit. Kalau Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi ke arah langitnya, di atas langit tertinggi, Sidratul Muntaha bahkan ya. Jadi ya sudah, berarti ada di satu lokasi. Entah kalian sebut itu bukan tempat atau apa, pokoknya lokasi. Tidak mungkin kita mendatangi satu lokasi lalu ada sesuatu yang lebih dekat dengan kita, kecuali sesuatu tersebut ada di satu lokasi. Begitu aja. Ini waras ya. Kemudian ada juga orang-orang kelompok ini mengatakan bahwasanya bukti Allah di arah atas itu kalau berdoa tangannya ke atas. Sekarang coba orang itu digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Berdoanya itu masih begini, dimana kalau kepalanya di bawah kita berdoanya begini otomatis ke arah tanah. Apa tiba-tiba doanya begini? Jadi karena kepalanya di bawah, Tuhannya di atas, sehingga tangan itu tetap menghadap ke atas, akhirnya terbalik. Ya. Jadi kamu bayangkan, imajinasikan kamu digantung. Ya. Kira-kira kalau kamu meyakini Tuhan itu di arah atas, sehingga kalau berdoa ke atas dalam normal, kalau digantung kamu doanya kemana? Tangannya dibalik gitu, sehingga tetap ke atas arahnya, atau tangannya ikut arah kepala. Yaitu jatuhnya ke arah bumi. Ya. Jadi gampang, akal-akal itu dipatahkan gampang sekali. Oh sudah fitrah manusia kalau berdoa itu tangannya ke arah Allah, karena yang diminta ada di sana. Iya kalau kamu berdiri, kamu tidur aja, sudah bukan ke atas doanya. Kita doa tetap begini, tidur pun kita tetap begini. Sehingga kalau kamu tidur kepalanya ada di arah barat, kamu tangannya hadapnya ke barat, bukan ke atas lagi. Ada pernah di satu konten mengatakan, oh enggak, atas itu maksudnya di luar alam. Jadi ke arah manapun
itu sudah ke arah atas namanya. Ibnu Taimiyah juga begitu. Jadi bumi ini kan bulat, maka di luar itu semua yaitu sudah arah atas namanya. Kalau seperti itu, berarti kalian yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Karena begini logikanya, ada bola. Kita suruh orang Wahabi ini berjejer di seluruh bola itu. Ada yang anggaplah bulat begini, di atas berdiri, di bawah berdiri, di sini berdiri, ya ngadap ke sana berarti kepalanya kan, di sana berdiri ngadap ke sana kepala. Terus semua titik itu orang mesti arah atasnya itu tidak sama. Dan faktanya ketika ditanya mana Allah, semua menunjuk ke atas. Seperti ketika kita ditanya di mana Allah, begini. Maka ketika seluruh orang itu melakukan gerakan yang sama yaitu begini, berarti semua arah itu adalah arah Allah. Berarti Allah ada di semua arah. Berarti Allah di mana-mana. Kalian justru yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Artinya sebetulnya kalau kita berdiri begini, kita nunjuk di sana Allah dengan di sana sama saja. Kita nunjuk di sana Allah, ya kita yang berdiri begitu. Kalau yang berdiri yang di bumi sebelah depan, kan bulat kan? Berarti kan ketika dia menunjuk begini seperti kita, dia ke arah sana menurut kita. Berarti kan di mana-mana pada akhirnya. Kenapa tidak terbuka saja bahwa Allah itu di mana-mana? Kan begitu saja. Jangan lagi mengecam itu akidah Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Kalian yang mengatakan Allah di semua arah. Dengan satu kata kunci yaitu arah arah atas itu saya kasih tahu ya. Arah kepala. Arah kepala. Kalau berdiri kan begitu ya. Orang kalau berdiri, bumi yang bulat, anggaplah kecil bulat gitu ya. Sehingga semua arah itu, arah kepala orang itu tidak sama. Bahkan bertolak belakang. Bumi orang yang berdiri di atas bumi bagian atas misalnya dengan orang yang berdiri di bumi bagian bawah, atasnya itu bertolak belakang. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Dan dua-duanya mengatakan Allah yang dia di sana, yang dia di sana. Berarti kan di mana-mana. Bukan di satu arah, tapi di mana-mana. Jadi kaidah mereka itu Ra'sul Jabali aqrabu ilallahi min asfalihi ya. Puncak gunung lebih dekat dengan Allah. Ini kok masih berkilah tidak mengatakan Allah bertempat. Ada enggak sesuatu ya yang bisa dirubah jarak dekat dan jauhnya dengan kita bergerak semakin tinggi semakin dekat. Kecuali sesuatu itu mesti di satu tempat. Begitu saja. Ini bukan akal-akalan, bukan, tapi mau berakidah secara sehat. Kamu berakidah tidak pakai akal, pakai dengkul. Tidak mungkin orang berakidah itu tidak memakai akal. Bagaimana bisa ada sesuatu yang kita bisa lebih tinggi lalu lebih dekat dengan sesuatu itu, lalu kita katakan sesuatu itu tidak bertempat, tidak ada di sebuah lokasi? Mustahil. Kenapa? Karena ada bahasa lebih dekat ya, secara zati. Itu karena sesuatu itu ada tempatnya. Kalau misalnya tidak ada tempatnya, maka tidak ada istilah akan lebih dekat secara zat. Ya, kan begitu. Sementara akidah kalian kan jelas Allah itu fi jihatil uluwi bidzatihi. Secara zat Allah ada di arah atas. Ya, maksudnya arah atas itu adalah arah di luar alam ini. Artinya semakin kamu keluar dari alam menuju arah yang bertolak belakang dari alam, maka kamu semakin dekat dengan Allah secara zat, secara hissi. Artinya apa? Artinya Allah ada di satu lokasi sehingga bisa ditempuh jarak, sehingga bisa bergeser jarak lebih dekat, lebih jauh. Tambah lagi dengan yang satunya, kalau tengah malam turun lebih dekat lagi dengan kita secara zat ya. Jadi kalau malam kedekatannya double, zat juga tak korup secara maknawi, lebih dekat, lebih baik kepada Allah gitu. Dan juga zatnya juga lebih dekat karena Allahnya turun. Ada sesuatu yang berpindah-pindah itu kecuali dia bertempat. Ya mesti. Jadi kalian ngaku saja Tuhan kalian itu bertempat, pindah-pindah pula. Bahkan tempatnya pun di arah manapun pula. Kalau begitu kan enak. Sehingga enggak simpang siur ya. Ya silakan kalian tuduh Asy'ariyah atau apa. Yang jelas kalian seperti itu akidahnya. Saya tidak mau bicara kafir dan tidak kafir lah. Ini hanya memperkenalkan saja. Bahwasanya cara mendoktrin orang ya seperti itu. Kalau bahasa saya lebih simpel saja. Ini pundak. Ini lutut ya. Jadi kalau kamu taruh
barang di lutut, lalu kamu naikkan ke pundak, berarti barang itu lebih dekat kepada Allah daripada ketika di lutut. Atau di lutut kamu kasih ikatan tali, di pundak kamu kasih juga tali, maka tali di pundak lebih dekat kepada Allah daripada tali di lutut. Kemudian di kaki kamu tali sepatu, itu lebih jauh kepada Allah daripada tali lutut ya. Itu kalau dihitung Allah ke arah sana. Kalau ke arah sana, ya lain lagi. Jadi kamu berdiri, kepala lebih dekat kepada Allah daripada kaki. Ya, kalau Allah yang di arah sana. Kalau yang di arah sana, arah bawah, artinya arah bagi orang yang di bawah, bumi bulat yang bagian bawahnya, justru kaki kamu lebih dekat daripada kepalanya. Aduh, tauhid pundak, lutut, kaki ya. Itu ya, itu. Dan kalau kamu mau jujur-jujuran, tidak pernah ada sabda Nabi atau firman Allah yang mengatakan bahwa semakin tinggi itu semakin dekat dengan Allah secara zat. Tidak ada. Itu sama-sama pemahaman mereka saja. Sama-sama mereka memahami, bukan nasnya seperti itu. Artinya ketika kita menolak hal somplak semacam itu, bukan kita menolak Al-Quran, bukan kita menolak hadis, kita menolak pahaman ente. Simple. Simple. Kita bukan menolak Allah, manfis sama. Kita tidak menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita tidak menolak man fauqahum. Tidak. Tidak ada yang kita tolak. Itu ayat semua. Tetapi pemahaman bahwa kepala lebih dekat kepada Allah daripada pundak, itu yang kita tolak. Itu pemahamannya. Puncak gunung lebih dekat kepada Allah daripada kaki gunung, itu yang kita tolak. Rasul Manaroh yang lebih jelas. Ini mereka akrab dengan narasi seperti ini. Puncak menara lebih dekat kepada Allah daripada pondasinya. Itu yang kita tolak. Itu bukan hadis, bukan ayat. Itu yang kita tolak ya. Jadi jangan kalian bermain klaim ketika orang berbeda dengan kalian, dipikir oh ini menentang Al-Quran, ini mu'attil, orang yang menafikan sifat Allah. Oh ini Jahmiyah menafikan sifat Allah. Kurang ajar kan? Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana, kalian di sana, semua itu arah Allah. Kalian juga mengatakan Allah di mana-mana. Kalau lebih dari satu titik kan sudah di mana-mana. Dua saja itu sudah di mana-mana namanya. Apalagi semua arah, bumi bulat, maka semua arah yang keluar itu arah Tuhan katanya. Jadi begitu. Mari kita jujur saja, terbuka saja. Kalian itu mengikuti akidah seperti itu ya. Jangan dinisbatkan itu sebagai akidah Rasulullah. Jangan dinisbatkan itu sebagai ayat Al-Quran. Bukan. Al-Qurannya tidak pernah bicara seperti itu. Al-Qurannya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Hanya kata Allah. Kata faukun. Begitu saja. Allah fauqas sama misalnya. Allah fauqal makhluk misalnya. Ya faukun saja. Apakah faukun selalu bermakna atas? Ya, sehingga lebih tinggi, lebih dekat? Enggak. Kalau kita membantah itu jelas dasarnya Imam Malik memahami hadis la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Ketika Rasul sedang mencapai puncak tertinggi, justru mensabdakan jangan kira saya ini, tufaddilu itu akrab ya. Jangan kira saya ini lebih dekat kepada Allah daripada Yunus bin Matta ketika ada di bumi yang bawah, yaitu di dalam laut ya. Bumi ini kalau kita tidak belah kan bagian paling bawahnya itu adalah mana laut yang paling bawah kan begitu ya. Kecuali kalau kamu gali lubang enggak secara natural gitu ya. Jadi bagian bumi terbawah itu adalah dasar laut. Ya. Nabi Yunus pernah ada di tengah laut, artinya sangat rendah, jauh dari langit. Nabi Muhammad pernah ada di atas paling tinggi, Sidratul Muntaha. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, jangan kira saya lebih dekat dengan Allah. Ini kita jadikan dalil menolak bahwa Allah ada di arah. Bahwa Nabi Muhammad lebih dekat ketika itu dengan Allah secara hissi, secara zati. Kalau dekat dengan makna yang kita terima bukan seperti itu ya. Qoribun minal muhsinin, Allah dekat dengan orang-orang baik ya. Orang-orang berbuat baik. Ini kan kedekatan maksudnya orang itu lebih baik ya. Allah lebih sayang, Allah lebih mencintai dan sebagainya. Akhirnya kurbahnya di situ bukan kurbah bil masafah. Bukan kedekatan secara jarak, berarti tidak berkaitan dengan zat, tidak berkaitan dengan
materi, tidak berkaitan dengan badan kita lebih dekat dengan Allah, tetapi hati yang lebih dekat, lebih sering ingat, lebih takut, lebih tawakal, seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.